Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma bima yuridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wal syukri ni'mati biniyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Amin. Al-Fatihah. Kula absen dulu nggih. Ananda Nurul, Anggitri, Anindya Nuril, Anissa Aulia, Ashifa Andini, Diana Sharefah, Elita Ulinuha, Faliha Izzah, Filza Falzana, Fitri Mutiara, Hairatus Syarifah, Hikmatul Hakimah, In'am El Salwa, Kanita Saira, Harisma Putri, Laila Halimatus, Mar'atul Istifadah, Meca, Nazwa Putri, Naila Sakib, Nailil Muna, Naura Nisrina, Naila Ferlita, Nica Kotrunada, Nikeisha, Nurila Nazwa, Saila Arsyada, Salsabila Altofun, Salsabila Mardia, Safa Kurnia, Selom, Hafidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Gimana sorogannya? Aman? Udah ada yang selesai? Kurang berapa persen? Kurang berapa persen kira-kira? Loh, sepuaro laan. 20. Loh, tambah banyak laan. 10%. Oh, kurang 10%. Amin berapa ini pulangnya kira-kira? 23. Kalau ngitungnya pulangnya tanggal berapa? 14. Nek mundur berarti kurang berapa? Kok yakin sampai nek tanggal 14 pulang? Ada cerita hari ini? Nggak ada cerita? Mboten. Berarti hari-harinya sudah bahagia dong? Bahagia banget ya? Oke. Dari ini kita pelajaran apa? Sudah sampai bab apa? Mencari cara mencari teman. Kalau yang kemarin membahas apa? Cara mencari ilmu ada berapa? 6 apa 7? 6. Apa
saja? Zukain artinya apa? Wahirsin wastibarin wabulghotin wa irsyadi ustadzin watuli zamani. Berarti ada berapa? 6. Bednya bagaimana? Masih ingat ya? Jangan lupa nanti ujiannya harus diingat ya. Jadi kayak gitu nanti pas ujiannya mungkin ada kayak bed 1 dan 2 bunyinya bagaimana. Kayak gitu. Jadi sampean harus juga tahu bed-bednya. Paham nggih? Mosok sampean menghafalkan dengan sulit terus dibuang kayak gitu. Eman sih. Ya kan? Dibelen-beleni sampai kitabnya pretel kabeh toh. Nah, iku berarti harus dihafalkan, harus diingat. Oke. Cuma berapa bed sih di Alala itu? 37. Dikit enggak? Dikit daripada kitab yang lain kan? Ya. Pun, saya tuliskan dulu bab kedua. Judulnya tentang apa tadi? Ya, silakan ditulis dulu. Yang belakang kelihatan nggih?
Ini bait 3 baru pertama sama kedua udah selesai? Sampun. Yang pertama ya, saya hapus ya. Mana? Yang mana? Saya baca lafadznya. Artinya, janganlah kalian bertanya tentang seseorang, akan tetapi pandanglah temannya. Nulisnya agak cepat nggih.
Yang atas sudah nggih? Saya bacakan dulu. Judulnya tentang syarat mencari teman. Bait 3 baru pertama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Terjemahnya, janganlah kalian bertanya tentang seseorang, akan tetapi pandanglah temannya, karena setiap teman selalu mengikuti temannya. Bait keempat, paruh pertama dan kedua, fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqarin hutahdadi. Apabila ia orang yang tidak baik akhlaknya, maka jauhilah secepatnya. Dan apabila dia orang yang baik akhlaknya, maka bertemanlah dengan dia, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Sudah selesai tulisnya? Silakan sampai dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya, bait ke berarti sekarang kita membahas tentang apa? Syarat mencari teman, ya kan? Di bait pertama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Terjemahnya kan, janganlah kalian bertanya tentang seseorang, akan tetapi pandanglah temannya, karena setiap teman selalu mengikuti temannya. Ada yang dipertanyakan dari bab ini? Bait ini? Ada yang tanyakan enggak? Janganlah kalian bertanya tentang seseorang, akan tetapi pandanglah temannya, karena setiap teman selalu mengikuti temannya. Ada yang tanyakan enggak? Maksudnya bagaimana? Pintar. Jadi gini, kadang itu
Ya bukan kadang sih, biasanya realitanya itu kebanyakan kita itu memandang orang itu dari satu sisi. Contoh, DE loman, dia tuh dermawan, tapi gak barang tentu dalamnya juga dermawan. Kadang dermawannya cuma pada seseorang tertentu saja, gak bisa semuanya. Kadang juga ada yang luarnya kayak seakan-akan medit. Sama tahu medit kan? Medit itu apa? Pelit. Tapi nggak barang tentu dia aslinya pelit, ya kan? Mek cara ngono mek perainan tok sing medit. Jadi kalau kita memandang orang itu jangan memandang dari satu sudut pandang saja. Paham? Lah kan di situ kan pandanglah dari temannya. Contoh ya di sini siapa ya? Laila Halimatus. Laila, contoh. Filza Falzana, mana Filza Falzana? Samen kalau mandang Laila bagaimana? Orangnya bagaimana? Baik. Harir, mandang Laila bagaimana? Baik juga. Ada lagi? Sopan. Elita, ayo. Kamu mandang Laila bagaimana orangnya? Tadi dari sana baik, sini baik, terus sama sopan. Amin. Terus? Banyak bertanya. Berarti kan ada 3 sudut pandang, ya kan? Dari Filza Falzana baik. Dari Harir tadi apa Harir? Baik sama sopan. Dari Elita tadi apa? Baik sama banyak bicara. Lah di situ kita lihat yang paling menonjol. Oh tibae Laila itu emang dasarnya dia baik gitu. Berarti yang paling unggul adalah baiknya. Lah kemudian delala samen ketok ele Laila. Contoh tibae dhek ngantukan. Ojo cedek Laila dhek ngantukan dan lain sebagainya. Kayak gitu perlu ndak kita ngomong-ngomong? Ya ojo cedek Laila arek ngantukan. Perlu kayak gitu? Tidak perlu. Jadi kalau melihat kejelekan orang itu cukup kita saja yang mengetahui, gitu, paham gak? Jadi tebarlah kebaikan, simpanlah kejelekan orang, paham? Ben opo, ben gak menjadikan fitnah, paham gak dari sini? Jadi sampean kalau mandang seseorang itu jangan dari satu sisi saja, kita harus melihat dari berbagai sisi. Sisi kan ada banyak, ada depan, ada belakang, ada samping, kanan dan kiri, atas, bawah dan lain sebagainya kan. Lah itu bisa diterapkan di mana? Ketika melihat teman. Kemudian yang kedua, fa in kana dza syarrin fajannibu syur'atan wa in kana dza khairin faqarin hutah tadi. Apabila ia orang yang akhlaknya jelek, maka jauhilah. Apabila ia yang orangnya itu akhlaknya baik, maka kalau baik dekatlah. Ben opo? Ben sampean mendapat petunjuk atau kebaikan. Jadi dilihat jelek buruknya itu dari akhlaknya. Paham? Contoh dia akhlaknya buruknya DE sukanya telat jamaah. Harusnya sampean apa? Jauhi. Bukan di apa iki ngilang toko DE lo ya, bukan. Jauhi kayak ketika DE kok jamaah kayak ngono, senengane molor, telat dan lain-lain, gak usah cedek kayak gitu. Paham? Bukan berarti sampean wis aku gak circle-mu. Enggak kayak gitu. Ya tetap berteman, cuma ketika dia jelek, perbuatannya, akhlaknya kita jauhi. Kalau dia baik akhlaknya, perbuatannya, contoh dia suka mengaji, ya kan? Ben waktu dek ngaji lah, kayak itu ben kudune sampean cedeki dalam artian apa? Ben sampean ku ketularan serga BDE mengaji. Ngoten. Paham nggih dari sini? Ada yang tanyakan lagi? Dan tanyakan lagi enggak? Kemarin ada yang masih belum selesai setorannya ya? Nanti setorannya nanti aja nggih. Ada yang tanyakan enggak? Ketika sekamar.
Bagaimana ketika kita memiliki teman yang tidak baik akhlaknya dan itu sekamar, setempat. Ya tadi kayak gitu. Kita itu harus bisa profesional. Dalam artian apa? Kita harus bisa menempatkan diri kita pada tempatnya. Jadi sampean di situ punya dua sisi. Ya tetap berteman dengan dia, tapi ketika dia memiliki perbuatan yang jelek, harusnya sampean jauhi. Ben opo, ben sampean gak ketularan. Tapi di sisi situ sampean juga punya tuntutan untuk ngandani DE. Contoh ya, kamu kenapa kok gak suka jamaah? Padahal itu kewajiban dek pondok. Ya malah saya jamaah, kayak gitu kan. Loh, kamu gak mau kamu menjadi anak yang lebih baik. Maksudnya kan kayak gitu ya. Kalau sampean kan pasti omongannya kan kayak gitu. Ya mau, tapi mau kari-kari ae. Lah, kayak gitu sampean tuh punya tanggung jawab atau kewajiban buat ngandani temane sampean. Urusan diri ngekno enggak urusan belakang. Penting sampean iku ojo bosen-bosen ngandani temane sing perbuatane jelek. Untuk berubah iku ya enggak bisa cepet ya. Ada tahapnya, paham nggih? Pokoke sampean kandani kok urusan DE ngekno taga urusan buri, pasti DE lama-lama akan terbuka hatinya. Paham? Bisa diterima? Ada lagi? Kalau ada temannya bilangin temennya, tapi dengan cara yang jelek, tapi kita bilangin lagi gitu. Bilangnya nggak sesuai dia, nggak sesuai. Yo kita harus paham karakternya, gitu. Contoh, sampean areke nggak kena anak ini, tapi sampeanku ya perhatian dalam artian contoh ya, iki kata-kata kasar. Awakmu lo, gak mangan ta? Kayak gitu kan perbuatan baik ya. Kan cara ngongkon DE makan ya kan. Kamu gak mangan ta? Kok loro lo yo? Terus DE ku gak terima dengan ada sampean sing kasar. Sampe lho Mbak ning ngandane gak iso alasan titik ta. Biasanya direspon kayak gitu kan. Ada sampe kan melu ora ati pisan. Lah, ndek situ berarti sampe yang perlunya introspeksi diri. Tiba-tiba arek iki mau gak iso dikandani dengan nada-nada yang seperti itu. Kudune piye? Contoh, Laila. Laila, sampe gak maem ta? Jangan pakai kata-kata awakmu, meskipun itu di adik kelasnya sampean atau temannya sampean. Pakai bahasa yang sopan buat sepantaran, teman ya, circle. Sampe gak pengen maem ta? Ayo maem. Pasti DE sungkan akhirnya. Jadi gak mangkel tambah sungkan. Soalnya kata-kata sampean gak maem ta. Coba dah, ya kamu gak mangan ta? Aku loro loh. Sama-sama konteksnya perhatian, cuma lebih corono dari perasaan ke perasaan yang kedua daripada yang pertama. Soalnya yang pertama tadi pakai bahasa-bahasa kasar, gitu loh. Bahasa-bahasa kayak wis wakrab, ngono loh. Padahal tiba-tiba DE mau gak iso kayak kata-kata yang seperti itu. Gimana? Bisa terima? Artinya akhlak itu banyak sekali yang perlu itu. Sampean pertanyakan ketika ndek lingkungannya sampean. Cuma sampean tuh masih kayak, iku bener gak sih? Iku bener gak sih? Kadang tuh menurut sampean benar, tiba-tiba salah dan hal sebagainya itu. Nah, makanya dari itu kalau di usia sampean kayak gini perlunya banyak-banyak bertanya, apalagi tentang akhlak. Gak kudu tanya dek saya, bisa tanya ke mbak pengurus yang di sini, ya kan? Tanya ke mbak tingkatnya sampean dan lain sebagainya. Pasti dikasih tahu. Paham? Ngoten nggih? Pun nggih? Pun. Ditutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ditingkatkan lagi belajarnya. Habis ini mau apa? Ujian itu digarap bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Berarti usahanya sendiri. Pokoknya tetap semangat, ya kan? Ini prosesnya sampean, paham ya? Ingat kata-kata dari orang tuanya sampean yang selalu menyemangati sampean, ngasih sangu sampean bulanan, ya kan? Ngasih sampean jajan di sambang ben bulan, ya kan?
dan lain sebagainya. Yang luar Jawa berarti biasanya telepon toh. Berarti kan sudah ada apa jenenge imun tersendiri-sendiri ya kan. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.